Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 171 sampai dengan ayat 180 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wala yahzunka allazina yusari'u fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirati walahum adzabun azim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'a walahum adzabun alim. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabum muhin. Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi mir rusulihi man yasha. Fa aminu billahi wa rusulih wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 171 sampai dengan ayat 180. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan mereka bergembira menerima nikmat dan karunia besar dari Allah, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman, yaitu mereka yang memperkenankan panggilan Allah dan Rasul-Nya setelah mereka menderita luka-luka dalam medan perang Uhud. Bagi mereka yang berbuat kebajikan serta bertakwa, ada pahala yang besar. Meskipun ada orang yang menggertak mereka, orang-orang kafir Quraisy telah mengumpulkan pasukannya untuk melawan kamu. Karena itu takutlah kepadanya. Gertakan itu tidak menggetarkan hatinya, malah tambah memperkuat imannya. Mereka menjawab tegas, cukuplah Allah saja yang menolong kami. Lagi pula dialah pelindung yang sebaik-baiknya. Lalu mereka kembali membawa nikmat dan karunia yang besar dari Allah tanpa cedera, karena mereka mengikuti keridhaan Allah baik dalam perkataan maupun dalam tindakan, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Catatan: Abu Sufyan itu gembong kaum musyrik Mekah berkata kepada Nu'aim bin Mas'ud seusai perang Uhud sebagai berikut: Aku telah menantang Muhammad untuk bertemu di Badar tahun depan, tapi sekarang tahun paceklik tidak akan menguntungkan kalau berperang. Karena itu aku akan kembali saja ke Mekah. Tapi yang tidak menyenangkan hatiku, Muhammad akan tambah berani karena aku tidak hadir di Badar sebagaimana yang aku janjikan. Karena itu pergilah kamu ke Madinah untuk menakut-nakuti Muhammad dan pengikutnya. Kalau kamu berhasil, akan kuberi 10 ekor unta. Nu'aim bin Mas'ud pun pergilah ke Madinah melaksanakan perintah Abu Sufyan untuk menakut-nakuti Nabi dan para pengikut beliau dengan gertakan seperti yang tersebut pada ayat 173. Namun gertak sambal Nu'aim dijawab oleh Nabi secara jantan, Aku akan keluar ke Badar walaupun seorang diri. Nabi pun keluarlah ke Badar bersama 70 orang pengikut beliau dengan tekad bulat, cukuplah Allah yang menolong kita, Dia adalah pelindung yang sebaik-baiknya. Di Badar beliau tidak menemukan seorang tentara pun sekalipun sudah menunggu selama seminggu, sebab Abu Sufyan sudah kembali ke Mekah dengan pasukannya. Lalu oleh penduduk Mekah mereka dijuluki tentara anggur. Sementara itu di Badar kebetulan sedang musim pasar, maka kaum muslimin melakukan perdagangan dengan memperoleh keuntungan berlipat 2. Kemudian mereka kembali ke Madinah membawa keuntungan besar, selamat dari serangan musuh, tidak mengalami cedera, dan mendapat keuntungan pula dalam perdagangan. Inilah yang dimaksud dengan kembali membawa nikmat pada ayat 174. Sebenarnya orang yang menggertak kamu itu ialah manusia setan yang mengancam supaya takut kepada tokoh-tokohnya. Karena itu janganlah takut kepadanya, namun takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang mukmin. Dan janganlah hatimu sampai terenyuh karena orang-orang munafik itu saling mendahului dalam membela kepentingan orang kafir. Mereka tidak akan mampu merugikan Allah sedikit pun. Allah bermaksud dengan itu untuk membuat mereka tidak kebagian nikmat apa-apa di akhirat, malah untuk mereka siksaan yang amat dahsyat. Bahwasanya orang-orang yang memilih kekafiran dengan melepaskan iman sebagai penggantinya
tidak akan merugikan Allah sedikit pun, malah untuk mereka siksaan yang amat pedih. Selanjutnya, orang-orang kafir itu janganlah mengira bahwa penangguhan berupa perpanjangan umur yang kami berikan kepadanya sebagai suatu kebaikan bagi mereka. Penangguhan itu kami berikan supaya dosanya bertambah, yang akan menyeretnya kepada siksa yang berdampingan dengan kehinaan. Bukanlah termasuk sunnah Allah untuk membiarkan orang-orang mukmin dalam keadaannya yang sekarang sampai dia memisahkan antara yang buruk dengan yang baik, dan bukan pula menjadi ketentuan Allah untuk memperlihatkan hal-hal yang gaib kepadamu. Namun untuk itu dia telah memilih orang-orang yang dikehendakinya di antara para rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka untukmu tersedia pahala yang amat besar. Catatan, maksudnya bercampur aduk antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik, seperti halnya dalam peperangan Uhud, sebab orang munafik itu seperti musang berbulu ayam, telunjuk lurus kelingking kait. Kalau merasa perang akan membawa kemenangan dan paling dahulu tampil ke muka sebagai pahlawan. Sebaliknya, kalau rasanya akan kalah, dia lebih dahulu lari pontang-panting. Yang kedua, maksudnya berpisah antara orang munafik dengan orang mukmin. Yang ketiga, bahwa jalan terdekat untuk menghindari percampuran antara orang-orang mukmin dengan orang munafik ialah dengan diperlihatkannya hal-hal yang gaib oleh Tuhan kepada orang-orang mukmin. Dengan itu mereka akan tahu hakikat dirinya sendiri serta hakikat orang-orang yang hidup di tengah lingkungannya. Tapi Tuhan tidak berbuat demikian, sebab kalau Tuhan berbuat demikian, berarti dia telah mengeluarkan manusia itu dari karakter aslinya, yaitu berusaha keras untuk mencapai apa yang diinginkan dan menolak bahaya yang menimpa sesuai dengan dorongan, naluri, dan petunjuk Rasul. Untuk mencapai ini, Tuhan mendatangkan ujian berat berupa malapetaka perang, pengorbanan harta benda dan jiwa seperti yang terjadi pada perang Uhud. Dengan ujian itu barulah diketahui kepalsuan kaum munafik, sedangkan orang-orang mukmin sendiri tidak luput dari ujian berat yang serupa untuk membedakan siapa yang beriman goyah dan siapa pula yang beriman kokoh, bagai gunung yang berdiri teguh di tempatnya walaupun menghadang badai limbubu yang menantang. Kiranya banyak faedah yang diperoleh dalam kedahsyatan perang itu, di antaranya terbukanya kedok orang munafik, sehingga diketahui dengan nyata sekali bahwa mereka yang selama ini bergaul dengan orang-orang mukmin sebagai kawan sebenarnya adalah lawan. Dan janganlah orang yang kikir mengira tentang karunia yang diberikan Allah kepadanya bahwa kekikirannya itu menguntungkannya, malah kekikiran itu merugikannya, sebab sebagai yang dikikirkannya itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Kepunyaan Allah warisan langit dan bumi, dan Allah tahu benar apa yang kamu lakukan. Catatan, kekayaan berupa harta dan sebagainya yang dapat diwariskan merupakan milik yang tidak tetap, berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, kecuali jika pewaris dan yang menerima warisan itu telah lenyap, sedangkan yang akan tinggal hanyalah pemiliknya yang hakiki, pemilik kerajaan langit dan bumi, yaitu Allah Tuhan semesta alam.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kami bacakan Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 171 sampai dengan ayat 180 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.